Dan pada video kali ini akan cukup sulit bagi kita, tapi saya akan membuatnya menjadi mudah ya. Oke, kita akan belajar tentang if-else condition dengan studi kasus membuat form login. Oke, nah sekarang kita perlu membuat kerangkanya terlebih dahulu pada file HTML kita. Oke, kita buat filenya ya. Input type text dengan name-nya ini, dengan ID-nya ini username. Lalu kita berikan placeholder-nya username. Oke, ini bisa kita copy saja. Untuk password, oke, nah seperti ini. Yang kedua, kita membutuhkan suatu button untuk menjalankan sebuah validation dari kedua input type ini ya. Oke, langsung kita buat buttonnya. Kita berikan login. Oke, setelah itu pada button kita berikan suatu event untuk function validation. Oke, nah yang ketiga, kita membutuhkan suatu placeholder di mana kita akan menampilkan sebuah notice. Oke, di sini kita buat PID notice. Oke, seperti ini. Kita simpan dan kita coba preview. Nah, ini belum bisa login ya, belum ada apa-apa. Sekarang kita akan masuk pada JavaScript-nya ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam JavaScript. Pertama kita buat function validation. Oke, sudah kita buat ya. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mengambil value dari masing-masing input type. Jadi dua value akan kita ambil ya. var username dokumen get element username dengan kata kunci value. Oke. Nah, sekarang bisa kita copy lalu kita ubah ke dalam password. Nah, kita sudah mengambil value-nya ya dari masing-masing input type. Sudah kita ambil value-nya. Sekarang kita akan mencoba menampilkannya. Kita tes terlebih dahulu ya. Kita perlu mengetesnya terlebih dahulu. Console log username. Oke, kita coba simpan dan kita coba preview. Nah, sekarang kita karena bermain di dalam console log, kita perlu inspect element. Nah, sekarang kita coba masukkan di sini panda passwordnya 123. Nah, kita sudah bisa menampilkan sebuah username. Oke, otomatis kita sudah mendapatkan suatu value-nya ya. Oke, nah sekarang kita akan bermain ke if else. Oke, jika username sama dengan kosong dan password sama dengan kosong, maka dokumen get element by id notice username dan password masih kosong. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tes.
Kita simpan dan preview. Misalnya kita kosongin ya, kita login. Nah, dia ada notice ya, username dan password masih kosong. Oke. Selanjutnya, berarti kita buat di sini jika passwordnya ada ya. Else berarti jika password dan username terisi. Oke. Else. Nah, di dalam else ini kita bikin if lagi. Jika username sama dengan kosong. Nah, ini bisa kita copy. Nah, kita gantinya cukup gini. Username masih kosong. Oke. Kita coba simpan dan preview. Nah, sekarang passwordnya kita isi ya, 23. Username masih kosong. Dia tidak kembali ke state awal. Dia langsung ke state 2 karena password terisi. Oke. Nah, di sini kita bikin lagi else if password kosong. Nah, ini bisa kita copy lagi, misalnya password masih kosong ya. Nah, tapi jika sudah terisi dua-duanya, kita cek lagi di sini. Simpan dan preview. Password masih kosong. Oke. Nah, jika sudah terisi dua-duanya, maka kita cocokkan dulu nih dengan password lama. Nah, sekarang kita akan buat variabel old username dengan string Angga Rizky. Oke. Var old password dengan string 123 AAA. Oke. Nah, anggaplah ini sebuah password dan username diambil dari database. Oke. Kita anggapnya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan saja di sini. Jika username sama dengan old username, maka di sini kita bikin lagi. Jika password sama dengan old password, maka nah seperti itu teman-teman. Sekarang kita bikin kondisi else terlebih dahulu. Oke, jadi jika username-nya sebentar ya. Jadi jika username-nya ini tidak ada atau tidak sama dengan username pada database, dia akan menampilkan username tidak tersedia. Tapi jika ada, dia akan mengakses langsung password dengan password lama pada database ya. Oke. Nah, jika passwordnya sama dengan password, maka Anda berhasil login. Tapi jika tidak, username dan password salah. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita coba simpan dan kita coba preview. Misalnya tadi saya sudah memberikan username pada database saya ini Angga Rizky dengan password 123 AAA ya. Nah, sekarang kita akan salahkan passwordnya. Kodok. Username dan password salah. Mengapa demikian? Karena di sini kita sudah salah ya di username-nya.
Sebentar. Nah, username ini masih salah, berarti kita coba kita gunakan data yang valid ya. Angga Rizky, passwordnya 123 AAA. Nah, jika Anda sudah berhasil login ini, biasanya akan dilempar ke halaman lain. Oke, itu nanti urusan backend ya. Nah, baik teman-teman, ini adalah sebuah pembahasan tentang if-else condition. Memang cukup rumit ya, karena kita bermain dengan if else, lalu di dalamnya ada if else lagi. Tapi kalau Anda memperhatikannya dengan pelan-pelan, pasti itu bisa mengerti. Karena kita hanya perlu mengikuti flowchartnya, alur dari kondisi tertentu ya. Contoh ini kan username dan password. Jadi kondisinya ya mungkin jika password kosong, jika password salah, jika username salah. Nah, kondisinya hanya seperti itu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa.